Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Pada kesempatan ini saya mau kita sama-sama diarahkan, dimampukan untuk boleh tangkap pesan Tuhan melalui Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-40. Saran saya menghimbau juga di tempat Bapak Ibu ada sekarang, kalau ada Alkitab manual, Alkitab buku, boleh sambil dipegang gitu, Mazmur 37. Karena ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40, pada kesempatan ini saya sudah akan sampaikan dalam bentuk rangkuman. Jadi tidak lagi dalam bentuk ayat per ayat, tetapi sudah nantinya dalam bentuk rangkuman. Oleh karena itu, buat Bapak Ibu yang sudah siapkan Alkitab buku di tangan Anda, bisa menggunakan alat tulisnya. Saya mau, sebelum saya sampaikan pesan Tuhan ini, saya mau membantu Bapak Ibu untuk membuat partisi demi partisi ayatnya terlebih dahulu, ya. Dari Mazmur 37. Dari Mazmur 37 saya mau Bapak Ibu bisa dapat catatan per kelompoknya, per kelompok ayat maksud saya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu satu kelompok. Lalu kemudian ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-9 itu satu kelompok juga. Lalu kemudian ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-13 itu satu kelompok ayat. Kemudian ayat 14 sampai dengan ayat 15 itu juga satu kelompok. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 17 itu satu kelompok ayat juga. Kemudian ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22 itu satu kelompok sendiri. Kemudian ayat 23 sampai dengan ayat 24 itu satu kelompok. Lalu kemudian ayat 25 sampai 26 satu kelompok lagi. Lanjut ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ya satu kelompok lagi. Kemudian ayat 30 dan ayat 31 itu satu kelompok. Lalu dilanjutkan ayat 32 sampai 34 itu satu kelompok. Kemudian ayat 35 dan 36 itu satu kelompok. Lalu kemudian ayat 37 dan ayat 38 itu satu kelompok juga. Dan yang terakhir ayat 39 sampai dengan ayat 40 itu satu kelompok. Semoga semua bisa menangkap tadi catatannya ya per kelompoknya. Kalau di Alkitab buku ya, judul dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-40 adalah kebahagiaan orang fasik semu, ya, kurang lebih begitu judulnya. Fasik, di mana secara etimologi fasik itu artinya keluar dari sesuatu, ya. Secara terminologi berarti seseorang yang menyaksikan tapi tidak meyakini apa yang dia lihat. Membaca firman tapi nggak yakin dengan apa yang dia baca itu sebagai firman, gitu kurang lebih. Fasik dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan rasya. Yunani menggunakan istilah parakhoi.
yang mana keduanya, rasya dengan parakoi, itu memiliki pengertian makna tidak taat secara aktif. Jadi ya ini brutal ini sebetulnya. Jadi kalau bebal itu tidak taat secara pasif. Kalau ini tidak taatnya udah bukan sekedar aktif, masif dia. Ya. Jadi fasik itu lebih kepada tindakan pemberontakan sudah kepada Allah. Namun pemberontakan kepada Allah tersebut itu korbannya adalah sesama. Kalau Anda pernah dengar di mana melakukan apa yang baik lalu kemudian kebaikan itu kembali kepada hidup Anda, nggak melulu demikian di dunia ini. Di mana kamu berbuat baik kepada orang yang kamu berbuat baik belum tentu dia membalas Anda dengan yang baik. Dan apa yang Anda pikir baik belum tentu baik. Orang fasik itu, ya, kalau di rangkuman ya, yang ada di Mazmur 37, dikatakan bahwa orang fasik itu tampil gagah sombong, tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Intinya adalah orang fasik itu sombong. Jadi kalau Anda sombong, ya Anda berada dalam posisi masif untuk memberontak kepada Allah. Kemudian orang fasik itu di sana tertulis mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Orang fasik itu spiritnya adalah percideraan sampai pembunuhan. Percideraan dan sampai dengan pembunuhan. Kamu benci saudaramu kan kamu bunuh saudaramu juga. Itu levelnya di perjanjian baru. Kemudian orang fasik itu merencanakan kejahatan terhadap orang benar. Lalu kemudian ayatnya yang kita rangkum mengatakan bahwa orang fasik itu menggertakkan giginya terhadap orang benar. Mazmur 37 itu dibuka, ya, diawali dengan jangan marah. Jangan marah kepada orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena memang sesungguhnya ini menyebalkan, di mana ketika dalam kehidupan nyata kita menyaksikan bagaimana mereka yang berbuat jahat, mereka yang berbuat curang, itu casing kehidupannya jauh lebih baik daripada orang benar. Dan ini rupanya sudah dari sekian ribu tahun yang lalu menjadi sebuah pesan yang sampai hari ini kita juga bisa pegang dari Daud, bahwa jangan marah dan jangan iri hati. Karena kecenderungan ini terjadi ketika Anda melihat, kok saya hidup yang lurus-lurus saja ngikuti Tuhan, sementara ini yang belak-belok, ngawur, tapi kok casingnya kelihatannya baik-baik saja. Ini curang, bahkan ini culas, tapi kok sepertinya jauh lebih diberkati. Nah, Mazmur 37 dimulai dari sana pesannya. Dan kita berurusan dengan dua model orang fasik dengan orang benar. Nah, kita bahas yang orang fasiknya dulu. Ya. Orang fasik itu dikatakan meminjam dan tidak membayar kembali. Kemudian orang fasik itu menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara. Ini penyiksaan. Pokoknya yang suka menyiksa, dia fasik. Menghunus pedang, melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang-orang miskin. Kefasikan itu menindas. Kemudian menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur.
Orang fasik itu sudah pasti target operationnya adalah orang-orang yang hidup jujur. Untuk tujuannya disingkirkan. Jadi secara garis besar orang fasik itu sombong. Kefasikan itu isinya persidraan sampai pembunuhan. Kefasikan itu adalah kejahatan. Kefasikan itu kecurangan. Kefasikan itu merugikan orang lain. Udah ngutang nggak bayar. Ya. Kefasikan itu menyiksa mereka yang susah. Kefasikan itu menindas mereka yang tidak mampu. Kefasikan itu menyingkirkan mereka yang hidup jujur. Makanya orang-orang yang hidup menyelaraskan diri dengan dunia, mereka akan bilang, lu hidup jangan jujur-jujur banget, lu jujur hancur lu. Ya. Karena prinsipnya sebetulnya karena dunia satu paham dengan kefasikan. Bahwa di mana ada orang jujur nyusahin. Maka dari itu, kefasikan pasti menjadikan orang yang hidupnya jujur itu menjadi target. Supaya disingkirkan. Nah, orang fasik itu punya ending, saudara, dalam hidupnya. Saya nggak mau ajak kita untuk doain orang fasik biar mampus, bukan ke sana. Ini rangkumannya. Orang-orang yang berlaku tidak adil kepada hidup Anda, orang-orang yang mengkhianati kamu, orang-orang yang berlaku fasik kepadamu, yang mereka masuk dalam kategori al-fasik itu, ya, makanya disebut juga kalau di kamusnya Google dikatakan ini godless, ya, orang-orang yang kehilangan kebaikan, dan godless, ya, orang-orang yang kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Kesudahan orang fasik. Orang fasik itu nggak happy ever after. Kefasikan itu tidak abadi, di mana rangkuman firman Tuhan dari Mazmur 37 mengenai kesudahan orang fasik dikatakan bahwa Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Jadi kesudahan orang fasik itu akan terjadi. Dia tidak selamanya begitu. Kamu jangan ditipu dengan apa yang kamu lihat sementara pada keadaan mereka saat ini. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat, manusia memilih. Ya. Maka itu pasti ending. Saudara, nggak ada kejahatan di dunia ini yang menjadi bagian dari rancangannya Tuhan atau rencananya Tuhan. Kemarin ini ada sempat diskusi seputar mengenai apakah Yudas Iskariot itu masuk surga atau masuk neraka. Yang saya tahu, Alkitab mengatakan siapa membunuh bait Allah, maka dia dibinasakan oleh Allah. Kemudian argumen yang mengatakan bahwa kalau nggak ada Yudas, ya Yesus nggak naik ke kayu salib. Ya apapun itu, konsep berpikir yang demikian, ini konsep kefasikan sebetulnya. Bahwa seolah-olah pahlawannya itu Yudas gitu. Yudas nggak pernah jadi pahlawan, saudara, di dalam agenda kasih karunia. Yang jelas begini, Tuhan itu berdaulat, manusia itu memilih. Memang Yesus tahu dia akan dikhianati. Namun ingat, siapa pengkhianatnya Yesus nggak pernah milih. Yesus memilih Yudas bukan sebagai pengkhianat. Yesus memilih Yudas sebagai murid. Catat itu baik-baik. Nah, yang berikutnya mengenai kesudahan orang fasik. Dikatakan bahwa pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri. Busur mereka akan dipatahkan. Di mana kesudahan orang fasik itu mereka akan mati oleh cara hidup mereka sendiri. Jadi
cara hidup mereka yang akan akhirnya membinasakan mereka. Dikatakan lengan orang-orang fasik dipatahkan. Kesudahan orang fasik, at the end, selalu berujung kegagalan. Kegagalan dalam semua aspek, dalam setiap sudutnya. Dikatakan sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Kefasikan itu tidak lama, saudara. Enggak lama kefasikan itu. Mau sampai keturunan keberapa? Enggak lama, pasti habis. Rangkuman ayatnya mengatakan musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput. Mereka habis lenyap. Habis lenyap bagaikan asap. Mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kesudahan orang fasik, kejayaannya itu sebentar aja. Sebentar aja. Nggak lama kejayaannya. Dikatakan bahwa pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Kesudahan orang fasik, no future. Kefasikan itu nggak punya masa depan. Bahkan dikatakan orang-orang yang dikutukinya, katanya di sini rangkumannya Tuhan, akan dilenyapkan. Regenerasi orang fasik itu terputus. Regenerasinya terputus. Nggak akan turun-temurun, itu keputus. Lalu kemudian dikatakan orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Nggak hanya regenerasinya terputus, sejarah hidupnya juga berhenti. Berhenti. Nggak akan dibahas. Kalaupun juga disebut namanya, hanya menjadi contoh buruk yang kemudian kita malas untuk menggali sejarahnya. Orang-orang fasik akan binasa, at the end kesia-siaan. Rangkuman kesudahan orang fasik adalah bahwa kesudahan orang fasik, Tuhan nggak ciptakan orang jadi fasik. Tuhan berdaulat, manusia yang memilih mau jadi orang benar atau orang fasik. Dan orang fasik itu mati oleh cara hidupnya sendiri, yang selalu berujung kepada kegagalan. Karena kefasikan itu tidak lama. Kejayaannya sebentar saja. Masa depannya tidak ada. Regenerasinya terputus. Sejarah hidup orang fasik itu berhenti. Dan akhirnya useless, kesia-siaan. Kefasikan ini kalau dibahas flat biasa aja. Tapi buat kamu yang mengalami perlakuan fasik dalam hidup kamu, pasti kamu bergejolak sore ini. Karena memang menyebalkan. Ketika kamu ditipu dan kamu lihat kehidupan penipu seperti yang jauh lebih baik. Ketika kamu dikhianati dan kamu tahu kehidupan si pengkhianat dalam hidup kamu, kehidupannya seperti jauh lebih baik. Mereka yang curang di dalam pekerjaanmu, mereka yang curang terhadap bisnis kamu, dan kamu melihat mungkin kehidupannya tenang-tenang saja. Ingat, Alkitab sudah bilang, useless. Mereka nggak lama. Ini rangkuman dari yang kita baca. Saya bukan mengumpulkan kita semua untuk maki-maki orang fasik, bukan. Bukan untuk nyumpahin mereka khotbah ini, bukan. Tapi ya memang seperti itu endingnya. Bahwa fasik nggak pernah kekal. Mereka akan ketemu ujungnya. Nah sekarang, Anda dan saya sebagai orang yang dibenarkan oleh karya Kristus di atas kayu salib. Anda dan saya disebut sebagai orang benar. Kita dituntut. Dituntut untuk bersikap benar, bertindak benar, menghadapi orang fasik. Bicara tentang tuntutan sikap orang benar. Firman Tuhan mengatakan begini, ini di Mazmur 37. Orang benar adalah pengasih dan pemurah. Dalam perjalanan hidup kita, situasi yang kita hadapi, orang-orang yang kita hadapi, ketika Anda dan saya berlaku dan bersikap benar di hadapan Tuhan untuk menghadapi keadaan dan orang-orang tersebut, maka Anda sedang dibawa pada level di mana bukan hanya mengampuni,
tapi Anda akan dibawa sebagai level seorang yang pengampun. Bukan hanya mengasihi, tetapi Anda berada pada level di mana Anda menjadi pengasih itu sendiri. Bukan hanya memberi, tetapi Anda menjadi pemberi. Tuhan mau bawa kamu di level itu. Dan tuntutan sikap orang benar. Daud mengatakan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Marah itu pilihan. Dan kamu dituntut sebagai orang benar berhadapan dengan orang fasik. Jangan marah. Dan kalau kamu sudah marah, firman Tuhan mengatakan masih di Mazmur 37, berhentilah marah. Ada rangkuman ayatnya. Lalu kemudian jangan iri hati. Jangan kepingin akan hal-hal yang kelihatan baik dalam kehidupan mereka. Karena itu palsu. Lalu kemudian firman Tuhan katakan, pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Orang tukang ribut nggak ada masa depan dalam hidupnya. Hati-hati ketika kamu menghadapi kefasikan yang ditujukan dalam hidup kamu. Perang-perang deh, biar habis sekalian. Habis kau habis juga. Biar aja lah hancur-hancuran sekalian, ya kau hancur juga. Damai itu bukan kamu jabat tangan sama si orang yang berlaku fasik pada kamu, bukan. Damai itu tentang bagaimana kau bereskan sikap hatimu di hadapan Tuhan terhadap orang itu. Itu namanya orang yang suka damai. Dan untuk orang yang suka damai, Mazmur 37 firman-Nya tertulis, akan ada masa depan. Akan ada masa depan buat kamu. Lalu kemudian percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, ketika Anda melatih diri untuk memenuhi tuntutan hidup orang benar, Firman mengatakan bahwa kalau kamu percaya pada Tuhan, kamu mesti lakukan yang baik. Kalau kamu sudah percaya dan lakukan yang baik, kamu harus stay setia di tempat di mana Tuhan taruh kamu. Bertumbuh di situ, berbuah di situ. Dan kamu harus senang membuat Tuhan senang. Sehingga segala keinginan hatimu akan selaras dengan keinginan hatimu. Dengan demikian, Anda akan menerima jawaban dari Tuhan. Dan tuntutan hidup orang benar dikatakan bahwa mulut orang benar mengucapkan hikmat. Harusnya ini, ketika Anda berurusan dengan kefasikan yang ditujukan dalam hidup Anda, stop memaki. Karena mulut orang benar mengucapkan hikmat. Firman mengatakan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Jangan curhat sama orang-orang yang dia nggak bisa steadfast pada kebenaran. Yang ada kamu ikut ngaco nanti. Si ini kurang ajar sama gue loh, begini. Iya, makin dikomporin. Firman bilang jauhi yang jahat, lakukanlah yang baik. Lalu kemudian tuntutan hidup orang benar berhadapan dengan kefasikan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan Dia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu. Seperti terang. Bertindak. Dan hakmu seperti siang. Nggak hanya nggak marah, nggak hanya lakukan yang baik, tapi juga kita harus paham kepada siapa kita mau serahkan hidup ini. Karena kepada siapa kita mau serahkan hidup ini, itu berkaitan dengan apa yang Anda akan terima. Firman bilang serahkan hidupmu kepada Tuhan ketika kamu berurusan dengan kefasikan. Karena kalau kamu serahkan hidup kamu kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Serahkan itu bukan berarti kamu jadi stop terus kemudian kamu jadi pasif, enggak begitu. Tapi kamu paham bahwa dalam perjalanan hidupmu, dalam aktivitasnya, kamu mau persembahkan kepada siapa ini? Kalau kamu persembahkan itu sebagai worship kamu kepada Tuhan, lihat deh, berkat kamu nggak akan geser, rezeki kamu nggak akan pindah tangan, dan Tuhan akan buktikan kepada orang banyak, kamu benar.
karena kamu menyerahkannya kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Nantikanlah dia, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidup. Karena orang yang melakukan tipu daya. Ini ayat bilang begini, jangan marah karena orang, ya, jangan marah karena orang yang menjadi kaya karena dia nipu, gitu kurang lebih. Jangan marah kepada orang yang kelihatannya berhasil karena dia bikin tricky dalam hidupnya. Come on, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Jangan usik Tuhan karena itu orang yang model kayak begitu. Jangan compare hidup kamu dengan orang itu di hadapan Tuhan. Karena kamu jauh lebih di dalam anugerah ketimbang mereka yang memaksakan segala sesuatunya melalui kefasikan. Dan kita mengatakan sebab orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu tuntutan sikap orang benar. Nah, yang berikut adalah jaminan bagi orang benar. Tuhan punya jaminan ketika Anda berhadapan dengan kefasikan. Firman Tuhan katakan lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Lebih baik yang sedikit, tapi yang sedikit itu di tangan orang benar. Karena yang banyak ada di tangan crazy rich juga nggak jadi apa-apa. Mau sultan-sultan apa? Kita sembah raja di atas segala raja. Dan kamu dipanggil sebagai anaknya, dia minta kamu panggil dia Bapa. Raja di atas segala raja. Bukan sultan provinsi, Bos. Maka dari itu, siapa Tuhan yang kita sembah lebih penting dari seberapa banyak yang di tangan kita. Karena lebih baik sedikit pada orang benar. Karena sedikit saja pada orang benar, nggak bikin dia kekurangan. Yang penting, kamu fokus untuk hidup benar sebagai orang yang sudah dibenarkan. Lalu kemudian kita mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ini orang jatuh, nggak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangannya. Tuhan jamin. Besar kecil yang di tangan kamu, kamu cukup. Tuhan jamin. Kalau Tuhan akan topang kamu, sementara kamu sedang berusaha untuk memenuhi pesanan Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan topang kamu. Karena kamu nggak hidup buat dirimu sendiri, kamu hidup buat Tuhan. Dan Tuhan jamin mengatakan bahwa Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihnya. Tuhan nggak pernah sedetik pun untuk tinggalkan dan biarkan. Karena itu firman mengatakan sampai selama-lamanya orang benar akan terpelihara. Nggak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan jamin kamu terpelihara. Dan firman bilang, masih di Mazmur 37, Dia jamin ketika Anda berhadapan dengan kefasikan dan kamu tetap berlaku benar, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan nggak akan lepasin kamu ke tangan orang fasik. Dan jaminannya mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui hari-hari orang saleh. Kamu yang percaya sampai hari ini, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Wow, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Dahsyat. Enggak pasif ya, tapi aktif. Di mana Anda mengikuti Tuhan secara aktif, bukan diam aja. Kamu melakukan ketaatan dengan passion yang dahsyat. Hasrat yang selalu ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan kamu berhadapan dengan kefasikan, lalu kemudian kamu ngumpet, kamu diam aja, kamu tidur, lalu kemudian kamu bilang segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, itu statementnya kayak ngeracun kalau begitu. Tuhan jamin, saudara. Tuhan jamin bahwa orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Di Mazmur 37 dikatakan lagi, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Mazmur 37 masih terkait dengan urusan tanah perjanjian. Tapi hari ini, ketika ayat ini dibawa ke masa kita, ini terkait dengan
keselamatan dalam hidup kekal di masa depan, dan kehidupan terbaikmu di dalam penyertaan Tuhan di masa kini. Restu Tuhan, mewarisi buah dari penyertaan Tuhan. Firman bilang, kamu akan bergembira karena kesejahteraan. Dan Dia jamin Dia akan angkat engkau. Dan firman bilang bahwa orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Kamu akan lihat bagaimana Tuhan selamatkan kamu tidak hanya konteks kekekalan, tetapi di dalam konteks masa kini. Di mana Tuhan beri kamu perlindungan dengan syarat. Waktu kamu dalam kesesakan, kamu larinya kemana? Kalau kamu berlari kepada Tuhan, karena jaminan perlindungan Tuhan hanya terjadi buat orang yang berlindung pada Tuhan. Kalau kau nggak berlindung pada Tuhan, ya nggak ada jaminan perlindungan itu. Dan yang terakhir, ini ayat pegangan banget buat saya. Mazmur bilang begini, Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini bukan sekedar jaminan, ini yang Tuhan janji buat Anda dan saya sementara kita hidup berurusan dengan dunia yang penuh dengan kefasikan. Jangan tertipu dengan apa yang kamu lihat. Jangan tertipu dengan apa yang kamu rasa atas perlakuan yang fasik dunia ini terhadap hidup. Daud adalah bukti. Bahkan perjalanan hidup saya juga saya berani saksikan. Firm apa yang Daud bilang. Dulu, sekarang, selamanya Tuhan Yesus gak pernah berubah. Tuhan gak pernah tinggalkan orang-orang benarnya. Bahkan Tuhan memperhitungkan sampai anak cucu jadi berkat selamanya. Dan untuk itu Anda dan saya saat ini ada. Untuk itu Anda dan saya dipanggil. Bukan untuk dilindas oleh kefasikan, tapi supaya Anda dan saya mengalami apa yang Tuhan jaminkan. Tuhan Yesus memberkati.